A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz dzulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru birabbihi ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan cahaya. Lalu orang-orang yang menutup diri dari kebenaran masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya, dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun yang disembah di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Dia mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Ya Allah, Tuhan kami, pemberi cahaya langit dan bumi, jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di sebelah kanan kami cahaya, di sebelah kiri kami cahaya, di belakang kami cahaya, di muka kami cahaya, dan jadikanlah oleh-Mu di atas kami cahaya, dan di bawah kami cahaya. Wahai Tuhan, berikanlah kepada kami cahaya, cahaya pada urat kami, cahaya pada kulit kami, cahaya pada daging kami, cahaya pada darah kami, cahaya pada rambut kami, cahaya pada lidah kami, dan jadikanlah pada jiwa kami cahaya, dan sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan jadikanlah kami cahaya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan juga kesehatan pada malam ini untuk kita kembali bertemu bersilaturahim. Semoga Allah menyempurnakan cahaya pada diri kita dan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Malam ini kita akan berbicara tentang atau dengan judul menyempurnakan cahaya. Kenapa judulnya menyempurnakan cahaya? Ini saya ambil dari kutipan ayat di dalam surat 66, ayatnya ayat ke-8. 66, ayat ke-8. Saya belum tampilkan Qur'annya ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, 66 ayat 8 sudah dicatat ayatnya? 668. Oke, 66. Bentar. Ini masih satu ya. 66 ayat 8. Ya, silakan. Dibuka sama Ibu Nova.
Nah, betul. Cocok, yang Bu. berenergi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 66 At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi ada ungkapan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Jadi judulnya menyempurnakan cahaya. Bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita diskusikan. Bagaimana cara kita menyempurnakan cahaya. Atau bagaimana caranya agar Allah menyempurnakan cahaya kita. Sebagai pembuka, kita buka dengan surat Al-An'am ayat 1 sampai 3. Ini surat 6, sekarang surat 66 ya. Nah, sekarang surat 6 ayat 1, 2, 3. Halo? Ya, bagaimana kalau dengan Pak Gatot? Silakan Pak Gatot. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan dengan Tuhan mereka. Segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan. Wajah Allah itu menjadikan. Dan menjadikan gelap dan terang. Jadi gelap dan terang itu keniscayaan. Ya, ada gelap dan ada terang. Nur itu cahaya ya. Gelap dan cahaya, nur, cahaya. Namun orang-orang yang kafir menutup diri senantiasa mempersekutukan. Ini sebetulnya nggak ada kata-kata mempersekutukannya, Bu. Yang ada ya'dilun. Summalladzina kafaru birobihim ya'dilun. Ya'dilun dari kata adalah, adil. Adil tetapi diartikannya mempersekutukan. Orang-orang yang kafir menutup diri kepada Tuhannya, mereka ya'dilun. Pertanyaan, kenapa ya'dilun? Harusnya kan mereka berlaku adil tuh. Ya'dilun tapi diartikannya di sini mempersekutukan Tuhannya. Kalau mempersekutukan kan yusrikun biasanya gitu kan. Ya'dilun yang secara bahasa dari kata adalah artinya adil, Bu. Kepada orang kafir, kepada Tuhannya adil. Nah, gimana, Bu? Contoh gini. Oke, ini misalnya gitu. Adilkah kita bersikap yang sama kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan gelap dan cahaya, terus memperlakukan Allah sama dengan memperlakukan kita kepada makhluknya, Bu. Nah, atau gini, contoh lain gini. Jika ada orang yang menutup diri, kafir ya, menutup diri atau mengingkari atau mendustakan sama itu. Kafaru itu kan menutup, mendustakan, mengingkari gitu. Ketika ada orang yang menutup diri dari kebenaran gitu. Misalnya kita diingkari seseorang, diingkari, mereka menutup diri gitu.
ya juga nggak perlu heran Tuhannya aja diingkari gitu. Paham ya maksudnya? Ya, ya. Ya kalau mereka menolak kebenaran darimu, ya dari Tuhan aja mereka ditolak gitu misalnya Bu. Jadi memperlakukan Tuhan sama dengan sesama gitu. Memperlakukan Tuhan disamakan dengan memperlakukan kepada sesama. Kira-kira adil nggak Bu? Enggak, yang penciptanya yang harusnya lebih Kan lebih dimuliakannya harusnya kan dia Tuhan gitu. Nah sehingga ya'dilun di ayat ini diartikannya mempersekutukan Tuhan karena mereka memperlakukan Tuhan seperti memperlakukan sesama gitu. Dan itu sebetulnya bukan keadilan gitu. Ya, karena Tuhan kan segala-galanya, dia yang menciptakan, dia yang mengurus, dia yang mengatur, dia yang merawat gitu. Pasti berbeda sikap kita kepada Tuhan dengan kepada sesama. Oke lah kalau kepada sesama nggak apa-apa memang andil dia apa kan kontribusi kepada kita mungkin tidak begitu banyak. Tapi kepada Tuhan kan nggak begitu gitu. Jadi orang kafir menganggap atau bersikap yang sama gitu kepada Tuhan dengan kepada sesamanya tadi. Ya'dilun sehingga diartikannya mempersekutukan di situ. Kenapa mempersekutukan gitu? Atau seperti umpama gini, misalnya Bapak Ibu punya anak 5, misal, ya, yang pertama kuliah semester 7, semester 8 udah mau selesai Bu. Ya, yang kedua, itu yang pertama kuliahnya di Jakarta, tinggalnya di Salatiga misalnya. Kosnya di Jakarta juga. Anak yang kedua kuliah semester 2 tapi di Salatiga. Ada orang Salatiga di sini? Saya Pak. Oh, ada. Anak yang ketiga baru SMA. Ya, SMA-nya di luar kota lagi. Semarang. Anak yang ke berapa? Keempat, SMA kelas 1 tapi di dalam kota. Anak yang kelima masih SD. Ya, karena 5 anaknya kan udah. Yang pertama udah semester akhir di luar kota, harus kos. Yang kedua baru semester 2 di dalam kota. Yang anak ketiga kelas 3 SMA di luar kotanya. Yang keempat baru SMP lah, tapi juga di dalam kota. Yang kelima anak SD, Bu. Kata orang Salatiga, biar adil, semua anak yang 5 dikasih uang jajan yang sama. Dari yang besar sampai yang kecil dikasih 50.000 setiap, katakanlah setiap hari, Bu. Ini satu hari 50.000 ya, dikalikan aja kalau sebulan berapa. Adil nggak, Bu? Enggak. Yang SD kan beda kebutuhannya. Nah makanya Bu, atau yang gede ngikutin yang kecil. Yang kecil kan juga dikasih 10.000, kamu juga 10.000 ya, ya nggak bisa lah. Jadi adil itu tidak harus disamakan sama rata. Sesuai Iya. dengan Ya level kan dan gitu. Nah ada orang yang kafir kepada Tuhannya Bu, sehingga memperlakukan Tuhan dengan sesama disamain gitu. Ya kan jadi masalah. Jadi yang dilunya di situ bukan adil lagi, justru sebaliknya dari adil gitu. Sebaliknya dari jadi maknanya namanya kebalikan dari makna yang sebenarnya gitu Bu. Paham ya maksudnya ya? Iya. Oke gitu, lanjut. Dialah yang menciptakan. Oh, ganti. Lanjut, masih nyambung. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Ya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, min tin tanah Bu. Dalam Quran itu ada 16 jenis tanah Bu. 16 jenis. 16 jenis tanah. Sebutannya beda-beda. Nanti Ibu tanya sama ahli tanah. Ya. Sebutin jenis tanah di bumi ini gitu. Ya. ilmu tanah ya.
Nanti tak cari ahli tanahnya, Bu. Pasti tanahnya macam-macam. Iya. Ada tanah topsoil, ada tanah tandus, ada tanah macam-macam itu. Nah, itu dalam Quran tuh disebutin jenis, namanya beda-beda itu. Ya, tanah kering apa, tanah lempung apa, tanah pasir apa, tanah lengket apa, tanah gembur apa, ada namanya. Dan kandungannya beda-beda. Ah, makanya, ya makanya, kenapa Tuhan menciptakan tanah berbeda-beda jenisnya? Ya supaya orang itu paham peruntukannya, gitu. Mana yang peruntukan buat industri, mana yang peruntukannya buat agro, mana yang peruntukannya buat pertanian, itu masing-masing itu disiapin. Ini lahan buat serapan ya, serapan air ya, gitu. Ini karena orang nggak kenal ya, pokoknya nama ya dia tembok semua lah gitu. Enggak tuh. Oke, lanjutin ya. Nah, manusia diciptakan dari tanah nih. Dia yang menciptakanmu dari tanah. Sebutannya tin di sini, tinin. Tini, Ibu Tini tuh. Ibu Tini pakai to apa pakai ta? Tak. Nah, kalau ta buah tin. Ibu tahu buah tin? Ya, Nah, tahu. itu kan di surat 95 Iya. ayat 1. Itu pakai ta tuh, wat tini tin. Nah, kalau tinnya pakai ta, itu buah tin. Buah tini. Kalau pakai to, artinya tanah. Ya. Nah, tin itu buah yang banyak bijinya. Nah, nanti di dalam, kalau kita buka arti tin itu, Bu, secara bahasa, itu artinya ide yang banyak, gitu, Bu. Jadi idenya banyak, kayak buah tin, banyak bijinya itu. Kalau zaitun tuh biasanya bicara minyak, bicara pelicin gitu. Sesuatu kalau nggak ada minyaknya itu biasanya seret tuh. Tulang juga perlu ada minyak gitu kan. Mesin perlu ada minyak. Zaitun tuh kan pelicin supaya tidak terjadi gesekan gitu, Bu. Jadi ada orang yang karakternya seperti tin, orang yang banyak idenya, atau seperti minyak, membuat apa namanya itu meminimalisir gesekan supaya nggak aus gitu, Bu, ya. Ada kan orang itu karakternya gitu, seperti wazaitun kan. Orkestrasi ini ya. Iya. Orkestrasi kelompok-kelompok supaya aman, supaya ya tahu apa namanya tugas, fungsi itunya masing-masing orang tuh memang diciptakan yang karakter yang berbeda gitu. Iya. Nah, kalau yang tadi ceritanya lagi penciptaan manusia kan dari tanah, tin pakai to ya. Mintinin. Nanti kalau kita dalemin, tin itu kalau dalam bahasa kita seperti gini misalnya, Bu. Ibu jual ikan hidup. Terus yang belinya orang Jepang, Bu. Atau sebaliknya, Ibu mau beli ikan koi dari Jepang, Bu. Tapi mau hidup ikannya, gimana caranya? Ditaruh di dalam ini ya, apa dus yang khusus ya? Dus khusus, dikasih air nggak? Ada, mesti dikasih air kan? Atau dibuat pingsan si ikannya, dibekuin. Dibuat pingsan, dibekuin, tapi nggak mati dia, dibuat koma gitu. Pakai alat tertentu. Nah, sampai di sini dibuka, masukin ke air, hidup tuh gitu. Nah, pembungkus ikan itu yang membuat si ikan tetap hidup dari Jepang ke sini, Bu. Itu namanya tin. Tin itu seperti bungkus gitu, Bu, yang tidak merusak benda yang di dalamnya. Nah, ketika kita bicara apa namanya proses penciptaan, itu ada beberapa proses jenis penciptaan manusia gitu. Ada yang diciptakan dari tumbuhan, ditumbuhkan gitu. Ada yang dari jenismu sendiri dilahirkan, ada yang dari arah yang tidak diketahui, ada juga manusia transferan, Bu. Kayak migrasi gitu, migrasi dari bumi lain. Itu dengan menggunakan tin, Bu. Mereka masuk ke dalam bungkus gitu kayak kapsul, gitu, pindah.
Tahu. Ada. Oh. Iya, ada. Makanya sekali-kali nonton film alien atau apa. Iya kan? Alien jatuh ke langit, tinggal sampai di bumi kita, baru di sini kebuka, hidup lagi gitu. Kadang-kadang dalam kepompong, misalnya gitu. Itu kan fiksi, tapi kan ilmiah sebetulnya, Bu. Dia ingin menyampaikan informasi bahwa memang ada manusia yang dikirim gitu. Nah, mintin itu ya jadi seperti sebetulnya dia sudah jadi, cuman dikirim terus gitu. Tapi nanti ceritanya ya. Oh, iya. Kadang-kadang menggunakan min turobin, min ma'in ma. Jadi penciptaan manusia itu sebutannya dalam Quran beda-beda. Min tin, min turobin, min solsolin, min hamain, macam-macam, min lazibin. Kenapa beda-beda ya? Nah, itu yang jarang dibongkar satu-satu gitu. Oh iya, itu menarik banget ya. Ya, ketika kita baca terjemahannya dari tanah, semuanya dari tanah terjemahannya, Bu. Tapi ketika lihat kontekstual Qur'annya, kok beda ya tanahnya itu gitu. Nah, karena sebetulnya masing-masing punya arti sendiri gitu. Tapi entah kenapa atau mungkin karena kosakata dalam bahasa kita terbatas ya tadi, jadi ya udah tanah aja lah gitu. Tanah kering, tanah lempur, tanah hitam, semuanya tanah itu jadinya. Padahal ada makna. Makanya yang tahu nanti ahli tanah itu ada namanya tuh. Iya. Nah, misalnya salah satunya ada topsoil namanya. Topsoil itu apa? Ya kan ada. Nah, tanah itu juga tanah kan gitu. Dialah yang menciptakanmu mintin dari tin. Sesudah itu ditentukannya ajal. Summa kodo ajala. Kodo itu ditentukan atau dilaksanakan atau dieksekusi, Bu. Artinya kan setiap manusia ada eksekusinya. Dieksekusi itu ya ditentukan kapan dia lahir, kapan dia selesai gitu. Habis masa hidupnya, namanya ajal itu kan, ajal itu batas akhir atau batas waktu. Wa ajalun musamman indahu, dan ada lagi satu ajal yang ditentukan untuk berbangkit pada sisinya. Jadi ada ajal kematian, ada ajal kebangkitan. Kita lahir ke dunia, ada saatnya mati. Udah datang ajal kematian, ya sudah. Ketika datang kematian itu juga ada ajalnya. Akhir kehidupan, kematian. Akhir kematian adalah kehidupan. Jadi apa bedanya awal dan akhir? Karena akhir kehidupan dunia adalah awal kehidupan berikutnya, Bu. Betul nggak? Iya, iya. Nah, ada kebangkitan. Iya. Apa bedanya akhir dan awal? Katakan gini, ketika seseorang sudah mengikuti ujian akhir dan masa pendidikannya berakhir, katakanlah masa pendidikan SD sudah berakhir. Akhir pendidikan SD adalah awal pendidikan SMP. Akhir dari pendidikan masa SMP, awal pendidikan SMA. Jadi awal dan akhir apa beda? Karena akhir sesuatu adalah awal sesuatu yang lain. Seperti kehidupan dan kematian. Kehidupan, kematian itu ya sebetulnya ya apa bedanya? Summa antum tamtarun. Tetapi kemudian kamu masih ragu-ragu. Kalau ada kehidupan, pasti ada kematian. Ketika ada kematian, pasti ada kehidupan di situ. Contoh, Ibu lihat ada binatang yang mati. Ketika ada binatang mati, tunggu. Ada kehidupan di dalam kematian itu. Muncul kan? Kehidupan baru. Ada belatung, ada bakteri. Pada hidup kan? Ya. Iya. Itulah hidup, mati, kehidupan, kematian gitu. Kecil umum. Ya. Ketika kita hidup aja, tiap hari ada yang mati nggak sel kita, Bu? Ada. Ya.
Ada yang mati. Makanya ibu kalau nggak mandi seminggu, itu dakinya tebalnya setebal apa tuh dakinya tuh. Itu kan jadi barang mati kan? Iya. Saya kan nggak main kotor-kotoran, saya kan nggak keringet-keringetan, saya nggak kemana-mana. Tapi kok di rumah aja, tapi kenapa kulit ada dakinya ya? Ya itulah sel-sel mati kita, Bu. Bersama kehidupan aja ada kematian. Makanya istilahnya dia yang mengeluarkan dari yang hidup, kematian dari yang hidup gitu. Yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Itu kan siklus yang nggak bisa diingkari. Kenapa orang mengingkari kebangkitan? Kalau dia meyakini kehidupan, berarti ada kematian. Ketika ada kematian, ada kehidupan berikutnya gitu. Oke, lanjut. Dan dialah Ya, Allah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. dialah Allah di langit dan di bumi. Allahnya sama apa beda, Pak? Sama. Sama. Allahnya yang ada di rumah saya dengan yang di rumah Pak Gatot sama nggak, Pak? Sama. 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 Allahnya di bumi dengan di langit sama nggak? Sama. Sama. Allahnya di tata surya dengan di tata surga sama nggak, Pak? Sama. Sama. Nah iya. Iya kan? Kecil ulama. Dia mengetahui ya'lamu sirrakum. Dia mengetahui sir kamu. Dia yang mengetahui sir kamu. Rahasiamu dia tahu. Dan jahar kamu juga tahu. Dia tahu sir. Nah, nanti kalau dilapiskan lagi gini. Kan manusia itu ada jiwanya kan? Ada jiwa, nafas namanya. Di dalam nafas ada sudur kan? Di dalam sudur ada kolbu. Di dalam kolbu ada fuad. Fuad. Nah, ada batas antara kolbu dan fuad, namanya maro'a, nanti sekat. Nah, di dalam fuad ada lagi, Bu. Nur. Nurani namanya. Nah, di dalamnya lagi ada lagi yang lebih dalam. Namanya sir namanya. Sir. Rahasia. Siro rahasia. Ya, jadi di dalam diri kita ada lagi sir namanya. Sir itu artinya rahasia. Sesuatu yang tersembunyi. Rahasia yang tersembunyi. Udah rahasia, tersembunyi lagi. Sir namanya. Wajah rokum dan apa yang dilahirkan, apa yang nampak di permukaan. Kadang-kadang apa yang nampak di permukaan itu berbeda dengan apa yang dirahasiakan. Ibu pernah dengar istilah beungeut yang hareup hati mungkir. Apa tuh? Bahasa Sunda. Ingat. Paham kalau bangetnya aja sih. Wajahnya sih menghadap, Bu. Beungeut yang hareup namanya. Wajahnya seperti menghadap, hatinya kemana gitu. Oh, oke. Nah, Allah tahu apa yang ada dalam sir kamu dan juga tahu apa yang dinampakkan di dalam apa namanya itu yang lahirnya kamu gitu. Wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui apa yang kamu usahakan. Nah, ini kan ceritanya sih dari yang pertama sebetulnya. Dia yang menjadikan gelap dan cahaya. Jadi gelap dan cahaya ini keniscayaan. Tidak bisa diingkari lah gitu. Nah, berbicara tentang cahaya karena judulnya menyempurnakan cahaya. Sesuai dengan doa yang tadi. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Nah, bagaimana caranya Allah agar menyempurnakan cahaya kita? Ya, ada beberapa nasihat, ada beberapa pelajaran. Kita dibagi, katakanlah, beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, sebagai nasihatnya seperti ini. Melangkahlah menuju cahaya, maka kegelapan akan pindah
ke belakang. Menghadaplah menuju cahaya, maka kegelapan akan pindah ke belakang. Bu praktekin. Cahaya di timur, Bu. Cahaya di timur nih, baru terbit kan. Ketika kita melangkah menuju cahaya, bayang-bayang di mana, Bu? Gelapnya di mana? Belakang. Belakang. Tapi ketika membelakangi cahaya, yang kita lihat apa? Gelapnya. Gelap, bayang-bayang kita Makanya. kan? Nah, gitu. Jadi bagaimana supaya cahaya kita disempurnakan? Tadi, melangkahlah menuju cahaya. Maka kegelapan akan pindah ke belakang. Nah, bahasa ayatnya begini. Bagaimana? Ya, menuju cahaya itu gimana? Ya, maksudnya apa? Supaya kegelapan pindah ke belakang. Karena kan cahaya gelap tadi nggak bisa dihindari kan? Ya. Ini berdampingan. Ketika kita berjalan menuju cahaya, di depannya terang, di belakangnya gelap. Itu kan nggak bisa. Ketika kita balik kanan, sebaliknya cahaya di belakang, gelap di depan. Jadi cahaya dan gelap ya hanya sikap kita aja sebetulnya. Nah, supaya langkah kita menuju cahaya bukan menuju kegelapan gimana? Coba kita lihat 57 ayatnya berapa? 8 ya. Ya, 57 Beralih ayat. ke Ibu Ade. Ibu Ade Pohan, silakan Bu Ade. Baik, Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini maaf bukan 8, 28 ya, Bu. Diralat dulu ya. Mangga. Oke, diralat monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 Al-Hadid ayat 28. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman kepada Rasul dan bertakwalah kepada Allah dan berfirmanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Dan dia mengampuni kamu. Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya, doa yang tadi apa bunyinya, masih ingat nggak? Coba kita cek lagi doanya ya. Apa bunyi doanya di ujung? Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Ini doanya ya? Ya. Coba lihat. Ya Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Jawabannya di mana? Nah, tadi 57, 28. Menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampunimu. Tadi kan baru memohon ya kan? Ya. Nah, ini sudah dikabulin. Supaya disempurnakan cahayanya dan diampuni dosanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Rahmat dunia, rahmat akhirat. Rahmat ketika hidup, rahmat ketika mati. Rahmatnya 2 sisi. Rahmat ketika bahagia, rahmat ketika kita duka. 2 bagian tuh. Ya, kalau sebagian kan nanti jadi pincang. Apa hubungan antara cahaya dengan iman kepada Rasul? Ya, betul nggak Bu? Karena di sini syarat untuk mendapatkan cahaya dan mendapat ampunan, takwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ya. Nah, kita jelaskan di surat 64, ayatnya ayat 8. Kalau masih ada orang Samarinda keburu kemalaman, kasihan Bu. Iya. Ibu Leni itu Bu. Tadi Bu ada Leni. Bu Leni Samarinda ya. Bu Leni ada kan ya Bu? Silahkan Bu Leni. Bu Leni. Oh Ya, ya, Bu.
Dari Oh Pontianak. iya, Dua ini Pontianak. Ya, Oh, bukan Pontianak. Samarinda. Yang Samarinda siapa? Hadir. Oh, hadir. Oh, hadir. iya, Samarinda jam 10 ya. Pontianak sama ya? sama kok. Sama Oh, Sama. sama. Ya udah dari Pontianak nanti ke Samarinda. Pontianak BIP. Mm-mm. Oke, Iya, dari Pontianak nanti ke Samarinda ya. oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, kan tadi agar Allah menyempurnakan cahaya dan mengampuni dosa, bertakwalah kepada Allah dan beriman kepada Rasul, kan gitu ya. Maka Ya. berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah diturunkannya. Nah, siapa yang bawa cahaya itu sampai kepada kita, Bu? Enggak. Siapa? Allah. Siapa coba? Ya, coba lihat ayat 65-nya. Allah. 65, 11. Ke Samarinda. Sekarang Mana? sama kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Ya, jadi Allah memberikan cahaya atau mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya. Ada sababiahnya enggak? Mengerjakan amal-amal soleh. Ya, yang ngajarin itu siapa? Rasul. Nah, kan dia atau dan mengutus seorang Rasul. Seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan, ditambahin, bermacam-macam hukum. Supaya dia, nah dianya kan gede nih. Allah berarti. Ya, Allah. Supaya dia mengeluarkan orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dari kegelapan kepada cahaya. Tapi sababiahnya apa? Ini dulu. Ya. Makanya ayat sebelumnya apa? Beriman. Ayat tadi sebelumnya apa? Berimanlah. Beriman. Kepada Rasul-Nya. Rasul. Kenapa? Karena Rasul-Nya yang membacakan ayat-ayat Allah dan menerangkan bermacam-macam hukum. Nah, sehingga dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya. Karena sudah turun. Rasul tadi membawa cahaya kan? Nah, coba lihat lagi yang sebelumnya, yang 648-nya. 648. Kan urutnya apa? Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya. Ya. Siapa yang bawanya tadi? Rasulnya. Rasulnya kan yang membawa cahaya itu kan dia. Makanya berimanlah kepada Rasul-Nya. Beriman kepada Rasul-Nya adalah ini. Beriman kepada cahayanya. Al-Quran itu yang dibawa oleh Rasul tadi. Ya, bagaimana Allah menyempurnakan cahaya bagi kita kalau Qurannya tidak kita pahami. Ya. Tidak kita mengerti.
Terus bagaimana kita bisa mengerti kalau nggak ada yang bacainnya, nggak ada yang mengkisahkannya, nggak ada yang menerangkannya, gimana kita bisa paham gitu. Nah kalau nggak paham, bagaimana cahaya kita sempurna gitu. Kan terus kan itu kan jadi seperti lingkaran gitu kan, Siklus. Ya, siklus. ada siklus gitu. Nah kayak gitu. Nah di ayat yang lain kita lihat 42:52. 42:52. Monggo. Kali ya, Kang. Siapa lagi? Nah, saya urut dari abjad ya, Kang. Yo, Teman-teman. monggo. Ibu Aka nih, ada Ibu Aka. Silakan Bu Aka. Terima kasih Bu Tini, apa kabar sehat ya Bu? Sekarang jadi Kabar Bu Aka. Sudah lama nggak kontakan langsung. Sekarang jadi oma-oma Bu. Dipanggilnya Nini, Kang. Oh Mimi, bukan Mama. Nini, Kang. Oh Mimi. Sudah punya cucu? Cucunya dua. Jadi udah jadi nenek-nenek. Ini apa namanya? Nini ini. Yang keren banget itu. Ya, monggo. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kan ngurutnya gitu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Jadi ada sistem di situ Bu. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran. Dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Sebelum ada Rasul yang diutus tadi, sebelum ada yang membacakan ayatnya, menerangkan hukum-hukumnya, baca ayat kan, Arabnya, terjemahannya masih gelap nggak? Masih, makanya. Jadi jadi jualan kelapa kelopo. Ini apa, ini opo, ini apa, karena masih gelap, blank gitu. Ya, diterangin kan, mesti ada yang nerangin. Oh, kan boleh. Nah, itu namanya mengeluarkan dari gelap kepada cahaya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, nah, kan mesti ada yang membacakannya, mesti ada yang neranginnya gitu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Cahaya itu kan simbol terang nih. Cahaya berarti terang kan? Coba terangkan. Nah, kalau orang sudah bisa menerangkan, berarti kan terang tuh. Berarti dia punya apa? Punya cahaya. Karena cahaya fungsinya menerangkan, menerangi. Ya, orang yang punya cahaya bisa menerangi, menerangkan namanya. Ketika tidak bisa menerangkan, tidak terang, berarti gelap. Bagaimana menerangkan ke orang, saya aja gelap gitu. Al-Quran itu cahaya, berarti Al-Quran itu menerangkan. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nah, kalau udah terang kan jelas penglihatannya. Oh, ini kanan, ini kiri, ini terjal, ini nanjak. Nah, ini kan kelihatan kalau terang gitu. Kalau gelap nggak kelihatan. Dan sesungguhnya kamunya siapa nih Bu coba? Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan lurus. Kamunya kepada Quran atau kamunya kepada yang tadi Rasul yang membacakannya Bu? Rasul yang membacakannya. Iya, kalau hanya buku, kitab, tapi kita tidak paham, tetap kan gelap kan? Gitu. Makanya dalam istilah lain ada 4 jenis guru. Ya, ada guru kitab suci. Guru kitab suci mati, Bu. Isinya kan cahaya kalau dibuka. Nah, untuk bisa mendapatkan cahaya dari kitab itu harus ada guru hidup. Guru hidup yang bisa nerangin kitab itu. Ya kayak Kang Ip.
Saya mah bukan ya guru TK. Guru TK saya mah. Nah, ada lagi guru rahasia namanya, Bu. Guru rahasia itu sebetulnya dia guru, tapi dia bersembunyi di balik tabir. Di balik tabir ada guru namanya guru sejati. Nah, syukur-syukur bisa ketemu empat-empatnya tuh. Ya, Tadi yang kedua apakah? Namanya guru apa? ada guru kitab suci. Ya, ini kan kitab suci nih. Sebetulnya Ya. isinya kan cahaya. Buku itu kan cahaya kalau paham. Tapi kan mesti diterangin. Nah, makanya yang kedua butuh guru hidup. Guru hidup tuh ya gurunya. Oh iya. Gurunya, nabinya, rasulnya. Butuh guru yang bisa ngejelasin itu. Ada guru rahasia. Nah, guru sir namanya tadi, Bu. Kadang-kadang juga bersembunyi di balik tabir tadi. Di balik sebuah peristiwa. Sebetulnya dia guru sedang ngajarin. Cuman dia pakai topeng aja. Ada guru sejati. Siapa guru sejati? Ar-Rahman, alam Al-Quran. Dialah Ar-Rahman yang mengajari kamu Quran. Dia juga guru sejatinya dia, Bu. Oke, nah, gitu ya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan lurus. Nah gitu. Gimana Mimi? Ada pertanyaan ayat ini, Mi? Silakan. Mana yang hilang yang bacanya? Iya, Bu Aka. Ya udah, nggak apa-apa. Itu lagi ketemu sama cucunya. Jadi gitu ya. Jadi nasihat yang pertama, melangkahlah menuju cahaya. Nah, maka kegelapan pindah ke belakang. Nggak hilang, tapi pindah ke belakang. Dan kita melihat cahaya itu jadi terang tuh. Caranya gimana? Berimanlah kepada Allah dan Rasul. Rasul membawa cahaya dalam bentuk kitab tadi, dalam bentuk wahyu atau dalam bentuk Quran. Ya ikuti wahyunya, ikuti cahayanya tadi, Bu. Ya jangan ikutin sayanya, saya mah manusia biasa, Bu, bisa banyak dosa, banyak salah juga, bisa keliru lagi. Ya. Gitu ya. Nah, kita baca cerita berkaitan dengan cahaya ini, Bu. Ya, ada orang yang jalan menuju cahaya, kemudian dia balik kanan, gelap lagi. Ya, atau seperti ini ceritanya, Surat 2 ayatnya ini 2:19. Monggo, boleh ganti. Ibu Asti ya. Ibu Asti, mangga Bu Asti. Pasti monggo. Bu Asti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guru hanya dengan sebab takut akan mati. Dan Allah hilang suaranya. Halo? Ya. Halo? Putus-putus. Kedengaran? Putus-putus Oh, apa? putus-putus ya. Apa ke yang lain jelas, Bu? Oh, bagus suaranya. Oh, berarti di saya masalahnya, internetnya nggak stabil ya. Oke, lanjut, Bu, 20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap, jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa. Kedengaran, Kang Id? Ini kayaknya internet di sayanya nggak stabil kayaknya nih. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi ada cerita, ya? Suaranya Kang Id, saya menerimanya dengan jelas. Oh iya. Tadi Bu Asti itu bacaannya putus-putus. Ke Ibu putus-putus nggak? Enggak, saya bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau saya nggak putus, Pak. Bagus. Oke, nggak apa-apa ya. Ibu, satu lagi ya, Bu, 17-nya, Bu. Mundur nih ke 17. Oke.
Perumpamaan orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya. Biarkan mereka dalam kegelapan. Kedengaran. Ya. Putus. Putus-putus juga. Nah, suara saya ke Ibu Asti jelas nggak, Bu? Halo, Jelas. jelas Dari ya? mereka jelas semua. Oh, Iya. berarti apa namanya masalah di internet saya di sini. Kita lihat ayat 17-nya. Perumpamaan mereka. Jadi ada orang yang diumpamakan. Seperti orang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya. Nyalain api kan udah terang tuh. Udah terang. Terus si apinya dipadamkan. Tep. Jadi apa? Jadi gelap. Gitu ya. Jadi ada orang yang sudah dapat cahaya, tapi cahayanya dihilangkan. Iya. Ya. Jadi gelap. Nah, ini lagi cerita api di sini, tapi lagi cerita cahaya juga sebetulnya. Karena ada nar, ada nur. Halo, Kang. Tuh kan putus nih. Halo, tar dulu. Ini nggak stabil. Kenapa internetnya Bu nggak stabil nih? Halo. Cek, halo. Bentar ya, Bu. Halo, Bapak Ibu, halo. Bentar. Aduh. Nah. Halo, Bapak Ibu. Iya, Kang. Alhamdulillah sudah muncul kembali. Ya, berarti internet di sayanya nih. Ntar diganti ke cateringan sama handphone. Di rumah kayaknya lagi nggak stabil nih. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Sekarang lebih jelas, Bu. Alhamdulillah, Kang. Jelas. Jadi ada orang diumpamakan. Ya, dia menyalakan api, lalu api itu menerangi sekelilingnya. Tapi kemudian Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Nah, cahaya ini kan nur, Arabnya nur, ada nar. Nur, nar itu sebetulnya sama. Satu akar kata tadinya. Nar, api, nur, cahaya. Ketika orang ingin dapat cahaya, dia menyalakan api kan gitu. Apinya mati, cahayanya juga mati. Nah, ada orang yang seperti itu. Udah dapat cahaya, terus tiba-tiba cahayanya dihilangkan. Ya kembali kemana? Kembali ke gelap. Gelap lagi kan? Nah gitu. Coba lihat di suratnya yang lainnya. 57 mulai ayat 9. Sekarang beralih ke setelah Ibu Asti, sekarang ke berdasarkan abjad Mas Widi, Mas Didi Widi, silakan Mas. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang. Ya, Al-Quran supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Oke, jelas ya. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang. Quran. Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dengan apa? Ya dengan ayat-ayat Quran itu kan? Gitu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Jadi ketika orang menghadap kepada cahaya, maka dia akan melihat terang tadi. Terang, melihat segala sesuatu. Nah, ketika orang mulai menghadap kepada Quran, mulai ngikutin petunjuknya, dia mulai terang tuh. Nah, gitu ya ceritanya. Itu. Nah, sekarang lihat ayat 10.
Lanjut, Mas Didi. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, saya kasih umpama gini, Bu. Ayat ini ya, kebetulan pas masih 17 Agustusan. Oke. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Oke. Kenapa Indonesia memperingati kemerdekaannya? Berarti ada peristiwa sebelumnya bangsa kita memperjuangkan kemerdekaan. Mengapa kamu tidak menafkahkan hartamu di jalan Allah? Padahal Allah yang mempusakai langit dan bumi. Oke, nah lihat kalimat berikutnya. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan. Ada orang berperang sebelum kemerdekaan. Namanya pahlawan apa? Pahlawan. Sebelum kemerdekaan namanya apa? Di sini ada, ini nggak ada veteran. Apa ya namanya ya? Ada kan pejuang kemerdekaan namanya. Oh iya. Oke, pejuang kemerdekaan. Ibu bapak bisa ngira-ngira lah orang yang berjuang sebelum kemerdekaannya, Bu. Kira-kira apa yang diharapkan, Bu? Merdeka. Iya. Yang dia pikirkan bagaimana caranya Indonesia merdeka. Oke. Apa resikonya yang dia terima? Yang bakal dia terima? Ya bisa atau mati. Mati. Hidup atau mati ya? Hidup atau mati, merdeka ya atau mati. Jadi mereka mempertaruhkan apa untuk kemerdekaan bangsa ini, Bu? Nyawa. Banyak. Nyawanya. Ya. Harta, benda. Harta, jiwa, nyawanya, Bu. Iya. Harta dan jiwa. Taruhannya mati lah gitu, Bu. Bayangkan jika dulu orang tua kita berpikir seperti gini. Kalau saya berjuang tuh saya dapat apa, Bu? Dapat mati. Jadi nggak berjuangnya, Bu? Enggak. Kalau yang mereka harapkan adalah tanda jasa. Yang mereka harapkan adalah hadiah Nobel. Yang mereka harapkan adalah tunjangan, misalnya itu. Kalau tahu resikonya mati, nggak ada yang mau perang, Bu. Jadi dulu para pejuang kemerdekaan, berjuang itu taruhannya mati lah, Bu. Iya. Yang dia pikirkan gimana bangsa ini merdeka. Sekalipun nyawa taruhannya gitu loh. Sehingga Allah tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan orang berjuang mengisi kemerdekaan. Resikonya mati nggak, Bu? Enggak. Dapat penghargaan lah. Betul nggak, Bu ya? Iya. Makanya Allah bilang mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang setelah kemerdekaan. Ya udah nggak ada resiko, nggak seperti dulu resikonya. Perjuangan kita hari ini, Bu, masih ada untung di ujung, ada untung, ada upah, ada gaji, ada segala macam gitu, Bu. Nah, dulu orang berjuang mati. Nah, kalau nggak ada orang yang bermental seperti itu, kapan Indonesia merdeka? Kayaknya nggak merdeka, mendingan melu ke penjajah Belanda. Jadi apa? Jadi company, jadi apa kan itu? Dapat fasilitas gitu. Nah, ini lagi cerita cahaya, Bu. Jadi mereka lah sebetulnya orang-orang yang bercahaya itu, yang tadi udah nggak melihat lagi saya dapat apa, enggak. Meminjam salah satu
ungkapan Presiden Amerika Serikat. Jangan kau tanya apa yang bisa diberikan negara untuk kita. Bertanyalah apa yang bisa diberikan kepada negara dari kita. Apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara. Nah, kalau semua orang berpikir apa yang bisa diberikan negara buat kita, gimana? Ya, Kacau ini. mental tempe namanya kalau Parno bilang. Nah, gitu. Jadi Iya. itulah orang-orang yang bercahaya itu begitu. Jadi sudah 100% jiwa raganya ya untuk negaranya, Bu. Gimana caranya negara ini merdeka? Nah, ketika negara merdeka, kita belajar tenang, bekerja tenang, kemana-mana tenang gitu, Bu ya. Nah, udah merdeka pengen dibikin kacau lagi, pengen perang lagi, waduh gimana, Bu? Gitu, mesin. Ya kan gitu. Gitu. Udah nggak apa-apa. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka, baik yang berjuang sebelum kemerdekaan, yang taruhannya mati tadi jiwa raga taruhannya, Bu. Dan juga kepada orang yang berjuang setelah kemerdekaannya. Ya, kalau kita tidak bisa berjuang mengorbankan harta dan jiwa buat bangsa, jangan merugikan negara dan bangsa lah minimal. Yuk kita rawat, jangan sampai ini negara balik lagi, dijajah lagi. Dulu dijajah secara fisik mungkin. Sekarang mau dijajah lagi. Iya. Jadilah cahaya-cahaya tadi. Lanjut ya, 11. Lanjut tadi Mas Widi. Halo? Mas, satu lagi Mas. Ya. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Allah yang maha kaya, aku minjem-minjem ya. Ini bahasa Tuhan untuk manusia, Bu. Kenapa? Bahasanya siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Masa Allah mau minjem, Bu? Mau nggak kamu meminjamkan untuk Allah? Allah butuh pinjaman. Seakan-akan gitu. Terjemahannya kurang tepat ya? Bukan kurang tepat sebetulnya. Tapi begitulah bahasa Tuhan. Memahami bahasa manusia, Bu. Contoh gini ya. Misalnya, ini contoh satu. Anak kita tadi yang 5 tuh kan. Kita punya anak 5. Yang pertama kan yang paling dikasih jajannya paling gede kan? Paling gede. Satu ketika ibu ingin nyoba dia. Nah, kamu kan aku beri uang jajan sebulan 50 kali 30 berapa ya misalnya, Bu? Berapa betul? Kita 2,5 juta. 2,5 juta. 1,5 juta kan? Boleh nggak ibu minjem 1 juta? Boleh nggak ibu minjem dulu yang 1 jutanya? Bahasanya minjem, Bu. Satu. Bisa. Atau ibu minta. Bu, enak. Kemarin kan ibu kasih 1,5 juta. Boleh nggak ibu minta yang 1 jutanya? Kemungkinan memberinya yang mana, Bu? Pinjam. Nah, kenapa ketika kita bilang minjem, dia punya harapan apa, Bu? Kembali itu. Nah, gitu, Bu. Ya begitulah bahasa manusia. Oke. Paham ya? Sebetulnya ibu bukan butuh-butuh amat uang itu, enggak. Ingin nguji aja apakah dia berjiwa dermawan atau memang wataknya pelit gitu. Makanya supaya seseorang itu mau memberi, kita bilang pinjam dah. Nanti dikasih lagi gitu. Bahkan gini, nah aku pinjam 1 juta, nanti dibalikin 2 juta. Seneng nggak dia? Ya Bu, ambil aja semuanya. Ya, jangan 1 juta. 1,5 dikasih. Kenapa? Karena ada kalimat apa? Allah akan melipat gandakan balasannya. Nanti Ibu balikin 2 kali lipat. Seneng nggak dia, Bu? Iya. Ambil, Bu, semuanya sama jajan yang kemarin, ambil aja. 2 kali lipat. Misalnya gitu. Itu bahasa Tuhan supaya manusia mau berbagi.
Oke, Mau terinspirasi apa ah, terstimulasi. contoh gini, kita lihat surat 70 ya. Nah, Sekarang kali ke bentar ya, surat 70. Berapa tadi ayat? 70 ayatnya 19. Ya, siapa yang baca? Ibu Leni tadi sudah ya. Sudah, Ibu Leni. Nah, kalau Pak J kan udah khatam tuh ya. Udah Ibu Lina, khatam. Ibu Lina Riau. Rio, Nah, Lina dari tuh, Kepulauan Riau. iya, Ya, Pekanbaru. Ibu hadir. Pekanbaru ya. Silakan. Ibu Delina sini ya. Ya, siap Ibu. Oke, baik. Silakan Bu. Ya, baik Bu, makasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah gitu, kalau diminta kikir, Bu. Ya. Ya Tuhan tahulah karakter manusia itu pelit, kikir. Kalau diminta nggak ngasih. Makanya istilahnya siapa yang mau meminjamkan pinjaman yang baik untuk Allah. Nanti Allah lipat gandakan. Mau nggak gitu? Mau. Kenapa? Dia kan minjam, harus balikin gitu. Ya dasar manusia pelit, Bu ya. Iya. Nah, itu mah ungkapannya gitu aja, Bu. Oke, kita lanjut ya. Tadi surat Punten berapa? Kang Ip, punten mau nanya aja ini. Saya punya seseorang yang sering kali tuh ngeluh melulu kerjanya ya. Entar sakit ini, entar begini, entar begitu, entar begini, lihat ini begini. Selalu dikritik, selalu keluh kesah melulu gitu ya. Sebetulnya apa sih Kang? Ini kan kalau banyak keluh kesah kan jadinya kayak kurang bersyukur ya, gitu kan ya. Ini Ya. dia kacamata saya ya, gitu kan. Memang ada manusia begini atau gini, memang sifat dasar, bukan sifat dasar sebetulnya, fitrahnya apa ya, manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, bersifat nih keluh kesah. Keluh kesah itu sesuatu yang sebetulnya nggak negatif jika keluh kesah itu diadukan kepada Tuhan. Betul nggak, Bu? Apa kalau kita mengeluh ke Allah? Iya, itu bagus. Berarti kan ya karena Tuhan yang bisa melakukan semuanya. Allah Maha Kuasa gitu. Nah, menjadi tidak elok ketika keluh kesah disampaikan kepada sesama yang sama-sama juga punya masalah. Betul ya, kan ada penelitian begini, ini risetnya di dunia barat. Jadi 100 orang disuruh menjawab pertanyaan. Bagaimana tanggapanmu atau reaksimu ketika ada orang yang curhat, mengeluh kepadamu? Apa sikap kamu gitu? 80% EGP. EGP itu emang gua pikirin. Ya, 80% tadi yang gue pikirin. Cuek. Apa cuek itu? Ya, acuh. Acuh. Gue pikirin itu. 80%. 20% itu senang. Ternyata ada orang lain yang lebih susah dari dia. Melihatnya dari sisi yang lain ya. Oh, ternyata ada orang lebih susah. Nah, dia malah bersyukur. Oh, ternyata ada orang lebih susah dari dia nih. Yang 80 cuek, mau gue pikirin, gue juga punya masalah. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang empati gitu. 20% lebih parah lagi, senang bahwa dia punya masalah lebih luas dari dia gitu. Apa maksudnya, Bu? Ya, keluh kesah itu bukan sesuatu yang negatif. Jika kita sampaikan, kita adukan kepada Tuhan, tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh. Kepada sesama siapa aja kecewa. Bentar, Kak. Gitu. Ya. Kalau tanya lagi. Ya, kita kan curhat ya kepada ini.
Tapi ketika apakah salah kalau kita curhatnya, Allah kenapa sih saya begini, kenapa sih begitu, apakah memang caranya seperti itu, berkeluh gitu ya? Saya sementara kan ada setiap peristiwa itu kan ada maknanya ya, Kang, Ada gitu ya. hikmah, iya, Ada hikmahnya gitu ya. Ketika seseorang yang banyak sekali kayak kenapa sih Allah begini, kenapa sih Allah begitu ya? Apakah demikian kita mengeluhnya gitu, Kang? Itu Allahnya tidak menjadi teman, karena kenapa Allah begini, langsung aja bicara ke Allahnya. Nah, oke. Nah, tapi gini, kalau kita lihat ayat berikutnya, Bu, coba, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, ngeluh aja. Apabila dia mendapat kebaikan, dia kikir. Dikasih kesulitan, ngeluh, kasih kebaikan, pelit. Terus maunya apa dia? Ya, ketika orang suka mengeluh, suka menyampaikan keluhannya tadi, bentar-bentar ngeluh begini ya, gitu. Sebetulnya dia sedang membuat programnya sendiri sebetulnya, yang belum aja bisa terjadi tuh. Jadi kembali ke mindsetnya dia. Iya. Coba kita lihat 5123 ya. Coba dibaca, Bu. Nah. Saya baca deh kali ini. Ya, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim, surat 51 ayat 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ya udah. Jadi jangan salah dalam berkata-kata. Aduh, saya sakit, bener sakit. Aduh, saya begini. Ya udah, nanti bener begitu. Dia seperti membuat kalimat-kalimat seperti apa namanya? Ya. Afirmasi. Iya, jangan salah afirmasinya. Itu kan seperti afirmasi, Bu. Iya. Oke. Baik. Ini ini kan afirmasi, apa yang kamu katakan akan terjadi. Karena kita membuat kata-kata itu afirmasi kan, benar terjadi itu. Ya udah, selamanya gitu aja. Baik. Nuhun, Kang. Oke, balik ke berapa tadi itu lagi cerita 579 ya. Kembali ke sini. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang supaya dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya. Nah, tadi ada orang umpama udah dapat cahaya, terus cahayanya dihilangin, kan gelap lagi tuh. Udah menghadap kepada cahaya, kepada Quran, terus balik kanan. Ya gelap lagi lah gitu. Ayat 10-nya ini ada perintah infak. Dan ada hubungannya dengan cerita ini, perjuangan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pasti derajatnya beda. Karena orang yang berjuang sebelum merdeka, taruhannya mati. Orang berjuang setelah kemerdekaan, kan taruhannya populer. Populer dapat hadiah Nobel kan gitu kan. Makanya mereka lebih tinggi sebetulnya. Nah, ayat 11, ini ada kalimat yang bukan mengganjal sih. Kenapa Allah kok minjem ya? Tadi Allah yang maha tahu sifat karakter manusia. Kalau diminta pasti dia pelit. Udah pakai istilah pinjam aja lah gitu. Dan memang Allah akan melipat gandakan setiap perbuatan baik kan, pasti otomatis. Nah, siapa yang mau meminjamkan nanti diganti berlipat ganda lah gitu. Sehingga orang bersemangat berbuat baik, Bu. Kalau udah semangat berbuat baik, ya nggak usah diiming-iming juga, dia udah nyaman berbuat baiknya. Nah, kembali ke cahaya lagi. Ya, kan ayatnya gini. Nah, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia memperoleh pahala yang banyak. Di ayat 12-nya, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan mukmin yang perempuan, mukminin maupun mukminat. Mukminin mukminat ini sebenarnya tidak bicara gender, Bu. Mukminin keimanannya sudah kuat, mukminat keimanannya masih
lemah. Tetap sama-sama diperhitungkan. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukminin dan juga mukminat, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sekitar mereka. Nah, siapa orang yang disebut dengan orang yang bercahaya ini? Cahaya mereka bersinar, Bu. Ya para pejuang itu, para pahlawan kan? Sampai sekarang cahayanya kan tetap bersinar, Bu. Namanya tetap dikenang gitu. Kalau nggak ada mereka, kita entah jadi apa sekarang. Mungkin belum merdeka juga. Cahaya mereka bersinar di hadapan. Berarti di hadapan tuh ya di masa depan gitu. Kalau nggak ada mereka, kita masih dijajah, masih gelap nih gitu. Dan di sekitar mereka, bahasanya gitu istilahnya. Terus dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. Pasti mereka sekarang juga dapat balasan dari hasil perjuangannya kan? Iya. Pada hari, kalau tadi orang beriman bercahaya. Tapi sisi lain nih, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, di sebelah luarnya dari situ ada azab. Nah, berarti ada orang ini juga yang nggak punya cahaya dan nggak bisa minta cahaya dari orang lain. Nah, ini digambarkannya munafikun. Yang surat 2 ayat berapa? 16 tadi. Ada orang yang sudah menyalakan api, lalu apinya menerangi sekelilingnya, dimatiin apinya, Bu. Gelap lagi kan? Gelap lagi. Atau dibanting ke belakang si apinya. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang yang mukmin tadi, yang bercahaya. Seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Kita kan friend. Kita kan friend. Nah, kita kan sahabat gitu. Kenapa kamu tidak bantu kita nih gitu? Bagilah cahayamu, kami kegelapan nih gitu. Terus mereka menjawab, benar kita dulu berteman, kita dulu bersahabat. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dengan cara tadi, sudah dapat cahayanya dilempar. Udah dapat cahaya, tiba-tiba kamu balik ke belakang, gitu kan? Ya. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Udah datang cahayanya, tapi kamu bersikap ragu-ragu. Terus kamu membelakangi cahaya itu dan si apinya dilempar. Ya, kami nggak bisa bantu lagi. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Sorry ya, kami nggak bisa bantu kamu lagi. Karena dulu kamu sudah menjauh. Dulu kamu sudah berpaling. Padahal kamu sudah dapat cahayanya sebetulnya. Tapi kamu melempar cahaya itu. Balik ke belakang. Akhirnya, iya, kamu sendiri yang mencelakakan dirimu gitu. Ya terus gimana lagi? Kayak pengkhianat gitu ya, Kang? Iya. Nah, ini kan bahasanya. Bukankah kami dulu bersama kamu? Berarti si antara orang ini dengan yang tadi temenan nggak benih? Temenan. Tapi yang satu berkhianat. Putar balik gitu.
meninggalkan cahaya tadi, ya sudah, terus mau gimana lagi itu? Mau dipaksa? Kan nggak bisa juga. Ya, karena masing-masing nanti akan bawa cahayanya sendiri nanti. Sekarang kita masih bisa berbagi. Terus boleh kasihan? Ya, secara manusia kasihan juga, tapi gimana lagi ya, Bu ya? Iya. Gitu, Bu. Ini cerita tentang cahaya. Baru langkah satu. Sempurnakan cahaya. Melangkahlah menuju cahaya. Jangan balik lagi kalau udah dapet cahayanya gitu. Ketika kamu balik lagi, nanti kamu akan kegelapan. Dan ketika memanggil-manggil yang lain ingin cahaya, nggak bisa karena mesti dapat cahaya sendiri gitu. Dan hari inilah saatnya kita untuk bisa mendapatkan kesempurnaan cahaya itu. Menyempurnakan cahaya berarti kan mengikuti setiap ayat tuh. Ayatnya diterima terus begitu sampai terkumpul lengkap tuh cahayanya nanti. Jangan ragu, jangan ditolak. Apalagi jadi pengkhianat gitu, Bu. Gitu. Dulu bersama-sama berjuang, ternyata mengkhianati temennya, Bu. Wah, ini gimana? Oke. Tapi di sini nggak ada ya. Baik-baik semua. Oke. Nah, yang kedua, itu tadi yang pertama, Bu. Melangkahlah menuju cahaya. Maka kegelapan pindah ke belakang. Caranya ikuti wahyu, ikuti Quran karena Quran cahaya. Nah, supaya Quran jadi cahaya kan mesti diterangin, mesti dijelasin terus gitu. Sehingga kita dapat cahayanya. Oh, satu kan gitu ya. Nah, kalau udah dapat cahayanya, jangan balik kanan lagi. Ya kalau balik kanan, ya sudah resikonya tanggung sendiri ya nanti kalau kamu kegelapan lagi gitu. Gitu. Nah, yang kedua, belajar dari yang pertama tadi, artinya Bu, tidak semua orang menyukai cahaya. Ada nggak orang yang membenci cahaya, Bu? Ada. Orang tidur. Maksudnya? Ibu lagi tidur, Bu. Ya, enak tidur tuh enaknya gelap apa lampu yang terang, Bu? Saya temaram. Iya, berarti kan nggak terang amat kan? Temaram atau gelap. Ada orang yang gelap dan memang katanya sih tidur tuh baiknya lampunya dimatiin atau kalau lampu yang kecil gitu. Nah, ketika kita tidur, Bu, tiba-tiba dinyalain lampu yang terang, Bu. Gimana? Silau. Iya, itu gimana perasaannya? Marah nggak? Nggak suka namanya lah. Suka nggak? Ya, nggak usah bereaksi kalau saya nggak mau bereaksi. Ya artinya tidak semua orang menyukai cahaya yang terang. Contohnya orang tidur. Ini ilustrasi aja, Bu. Iya. Orang yang sedang tidur diterangin, dilampuin, diterangin pakai yang terang, malah nanti sewot. Iya benar. Orang yang Bukan bereaksi. gini, ada nggak orang yang lagi tidur, terus lampu dinyalain, lampunya terang lagi, Bu. Terima kasih ya, ada nggak begitu, Bu? Mati. Iya. Nah, itu pesannya, Bu. Jadi tidak semua orang menyukai cahaya. Itu mah ilustrasi aja, Bu. Iya. Orang yang lagi tidur itu pasti nggak suka dengan cahaya itu. Ada orang yang memang betah di tempat yang gelap ketika dia berbuat salah. Orang yang berbuat salah, Bu, kira-kira maunya nyamannya terang-terangan apa gelap-gelapan, Bu? Gelap-gelapan. Nah gitu. Jadi orang yang sedang hatinya condong kepada kesesatan, hatinya condong kepada dosa, itu pasti senang yang gelap, Bu. Kalau terang ketahuan nanti. Nah, ada dalam kehidupan orang yang jiwanya, hatinya tidur. Diterangin, sewot dia. Atau orang yang masih senang berbuat dosa. Diterangin, marah dia. Iya benar. Itu kan ilustrasinya gitu, Bu. Nah, artinya ketika ada orang yang tadi diterangi, maksud kita ini kan baik, Bu. Kasihan nih gelap. Ternyata ada orang tidur kan malah jadi sewot.
Wah, ini tempat kok gelap amat. Diterangin ada orang yang lagi pacaran berduaan. Wah, berantem nih. Nah, kayak gitu itu ilustrasinya gitu, Bu. Akhirnya kan kita dapat perlakuan bukan terima kasih kan? Kita dapat dapat umpatan, dapat makian, misalnya gitu. Nah, ketika menghadapi itu gimana, Bu? Nasihatnya, nasihatnya gini, tidak perlu membenci orang yang berbuat jahat. Padahal kita kan niatnya baik tadi kan. Nah, gitu. Cukup latih diri agar selalu berlaku baik dan menjadi orang yang terus berbuat baik. Ya, balaslah keburukan dengan kebaikan. Kebaikan. Ya kalau dilawan lagi berantem ya kita yang sama-sama udah matiin aja. Berarti dia nggak perlu cahaya. Jadi orang yang tadi yang udah membelakangi, yang melempar, yang ngapain dipaksa diterangin, Bu? Bahkan ketika dia berlaku balik jahat tadi, kita berbuat baik aja. Tapi cahayanya jangan dipaksa ke dia. Kenapa? Dia sudah... Punten nanya lagi nih, punten. Ya. Dulu ada punya partner ya, partner yang saya sudah percayai sekali segala macam udah begitu kan. Iya. Tetapi berkhianat lah dalam bentuk bentuk macam-macam. Kan kalau saya tidak ingin berkomunikasi dengan dia lagi kan nggak apa-apa ya. Artinya ya sudah, saya nggak mau ingat lagi karena sudah berkhianat, melanggar seluruh kesepakatan yang sudah ada gitu. Kemudian saya bilang ya udah, saya nggak mau berhubungan lagi sama dia gitu. Artinya tanpa apa ya, membenci bukan, tapi boleh deh saya nggak usah aja berhubungan sama yang bersangkutan karena dia sudah berkhianat. Ya. Gimana kalau begitu, Kang? Ya nggak gimana-gimana. Ini baca aja ayatnya. Ini ayatnya. Iya. Ini kan ayat kan cahaya, penerangan kan? Iya, cahaya itu orang. Terus? Berpalinglah daripada orang yang bodoh. Jadi kan boleh ya. Jauh ya, emang ya. Disuruh berpaling aja dari dia, ngapain capek-capek? Iya. Buang waktu, buang energi. Iya, itu dia. Saya bilang, aduh, apa namanya, males lah komunikasi sama nanti kalau berhubungan lagi ngasih kesempatan dia berbuat zalim lagi nanti. Iya. Emang perintahnya berpalinglah. Oke. Nuhun, Kang. Oke, gitu ya. Balik kemana tadi ayat? Tidak perlu membenci orang yang berbuat jahat. Tapi tapi berpaling boleh nggak? Boleh. Tapi nggak perlu benci orangnya. Kenapa? Boleh jadi mungkin besok dia sadar gitu, Bu. Orangnya jangan dibenci, tapi berpaling menghindari kejahatannya kan gitu. Iya. Berpaling, berjauhan aja, bukan benci enggak. Satu, biar saya tidak terbakar api dan dia juga tidak berbuat kesalahan yang serupa gitu. Berpalingnya bukan karena benci gitu. Enggak. Kalau benci kan membalas berarti. Oke, gitu ya. Nah, kembali ke ayat berapa tadi? Belum ada ayatnya ya. Tidak perlu membenci orang yang berbuat jahat. Latih diri tetap berbuat baik aja. Dengan dia ya berpaling aja. Berbuat pun tetap aja gitu. Kalau masih bisa ya. Ini ada ayatnya gini, Bu. 11.114. Atau ini. 2396. 2396 ya. Jadi tolaklah perbuatan buruk mereka dan dengan yang lebih baik kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Oke. Jadi gini, jangan memberi kesempatan orang berbuat jahat yang berulang. Supaya dia nggak jahat lagi ya udah berpaling aja. Menghindari
kejahatan dia sama, atau supaya dia nggak berbuat jahat lagi. Nanti kalau deketin lagi hianat lagi gitu. Baik. Atau kalau bisa menolak perbuatan baik buruknya dengan yang lebih baik. Berarti kita tidak membalas kejahatan yang sama. Baik. Satu itu. Ada lagi 11.114. Ya, ini ada di ujung ayatnya ada kalimat ini kan. Sesungguhnya. Teman Ya. saya baca lagi ya, punten ya. Boleh, Ya. boleh. Oke, Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim, surat 11 ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ya, perbuatan baik. Mana nih? Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Menghadapi kegelapan nggak perlu mencela kegelapan, karena kegelapan tidak akan hilang dengan dicaci maki. Ya, gelap nih, kita masuk ke daerah gelap nih, terus kita maki-maki, kita itu ngeluh, ya kok gelap sih, atau marahnya kenapa sih gelap, tetap aja gelap kan. Ya udah, nggak perlu kita mencela kegelapan, Mbak. Nyalain aja korek api, nyalainnya lilin, udah terang tuh, selesai. Ya, semakin besar cahayanya, gelapnya makin berkurang kan? Ya udah gitu aja. Karena cahaya tidak takut kegelapan, betul nggak? Iya. Cahaya tidak takut kegelapan. Sekecil apapun cahaya, kalau di tempat gelap kelihatan nggak, Bu? Iya, kelihatan. Ya udah, begitu aja. Iya. Jadi aja cahaya. Jadi aja cahaya, gitu aja udah selesai dan. Nanti orang yang nyari cahaya pasti bisa lihat tuh cahaya itu. Oh, ada cahaya, walaupun kecil akan dikejar. Yang gelap, ya orang yang gelap kan pasti akan mengalahkan cahaya, nggak apa-apa. Iya. Nah, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Melangkahlah menuju cahaya. Kegelapan pindah ke belakang. Yang kedua, tidak perlu membenci orang yang berbuat kejahatan. Latih aja diri tetap berbuat kebaikan. Kan kebaikan seperti cahaya versusnya, Bu. Iya. Iya, nanti akan kelihatan cahaya mana, gelap mana kan. Nah, kita mau pilih gelap, mau pilih cahaya, itu aja pilihannya. Yang ketiga, tidak perlu membalas dengan kemarahan orang yang amarah. Orang marah, kita marah lagi. Itu gimana? Ya, belajar aja jadi orang yang penuh maaf. Tidak perlu membalas dengan kemarahan orang yang amarah. Ya, latih aja diri kita untuk bisa memaafkan. Boleh nggak balas? Sebetulnya sih boleh dasarnya, tapi harus sama balasnya. Tapi kalau sabar lebih baik. Sabar tidak membalas kejahatan. Surat 16.126. 16.126. Ya. Sekarang siapa nih yang belum ini? Ibu Tina tadi sudah ya, Bu? Bu Lina udah. Oke, Ibu Marianti Kusuma. Ini ada Ibu Marianti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu masih bangun, Bu. Waalaikumsalam. Masih, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Iya, memang memaafkan itu tidak mudah, Bu. Tapi harus belajar. Jika kamu memberi balasan, balaslah dengan balasan yang sama. Akan tetapi jika kamu sabar, berarti kan memaafkan dia. Itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.
Ya, tapi kan banyak tapi emang berat, tidak mudah. Apalagi tadi udah teman dipercaya terus hianat tuh gimana maafinnya? Iya, lagi pula nggak mau dia berperilaku hianat ya. Ya Yang buruk kita makanya. kan ya. Ya, makanya Bu. Makanya harus Iya. tahu bagaimana langkah kita memaafkan. Memang memaafkan tuh butuh tahapan gitu. Gitu ya. Oke. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Yang ketiga. Yang keempat. Cukup 5 aja ya. Ya. Iya. Jadi yang keempat, tidak perlu juga merasa jengkel. Tidak perlu merasa jengkel kepada orang yang iri dan dengki. Coba ya. Tidak perlu jengkel kepada orang yang iri dan dengki. Cukup dimengerti bahwa secara tidak langsung mereka mengakui kelebihan Anda. Ya kalau kita nggak punya kelebihan, mau diiriin apanya, Bu? Ya. Betul nggak? Semakin tinggi pohon, makin kenceng anginnya kan gitu ya. Ya, ini mah nasihat buat diri saya sendiri aja, Bu. Ya, kalau manfaat buat Ibu nggak apa-apa, bagus lah. Tidak perlu merasa jengkel dengan orang yang iri atau dengki. Cukup aja dimengerti bahwa mereka secara tidak langsung mengakui bahwa Anda punya kelebihan. Makanya orang iri ya Bu ya. Ya udah nggak apa-apa. Coba lihat ayatnya nih. Suratnya berapa? 290. 290. Nih, gitu. Pak Mujito. Udah jam 11 nih di sono. Iya. Halo. Pak Mujito masih ada, Pak? Udah tidur ini. Mana tidur kayaknya Bapak tuh. Iya, udah tidur. Pak Negus Siregar. Pak Negus belum tuh. Siap, Bu. Terima kasih, Bu Dini. Sama, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 90. Alangkah buruknya mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Waduh, gimana nih ayatnya ya? Serem. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran. Jual diri dengan kekafiran, bayangin. Kalimatnya kan? Apa yang mereka lakukan? Ya. Alangkah buruknya perbuatan mereka menjual diri sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena dengki. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Ibu, bapak diberikan karunia oleh Allah. Terus ada orang yang dengki kepada kita. Pada dasarnya dia nggak suka kepada siapa, Bu? Ada yang memberi. Kepada yang ngasihnya lah, kepada Allahnya. Kepada Allah. Ya Allah, kenapa? Yang kau kasih dia bukan aku. Gimana sih kamu tuh? Udah. Itu makanya ayatnya menjual diri dengan kekafiran. Ketika ada orang yang dengki karena Allah memberikan kepada yang lain kelebihan. Ya Bu ya. Kenapa dia yang pintar bukan aku? Misalnya. Kenapa yang dia bukan aku? Yang kaya dia bukan saya. Misalnya Bu. Kenapa yang top dia bukan aku? Misalnya. Iri itu sama orangnya Bu. Kenapa kamu menjual diri dengan kekafiran? Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Murka setelah dapat murka lagi gimana Bu? 2 kali.
double 2 kali. Gini, misalnya tetangga kita punya kelebihan, terus kita nggak suka. 1, Allah murka. Ya. Terus karena nggak suka, tetangga yang tadi diberi kelebihan, difitnah, Bu. Double dosa. Oh, tahu nggak kenapa dia tuh beli mobil baru? Kenapa dia beli bla bla bla? Nah, dia kan paling ya korupsi atau nyolong atau paling menjatuhkan nama baik orang itu, Bu. Iya. Itu dosa berikutnya, murka setelah kemurkaan lagi. Terus fitnah dan gibah. Supaya orang benci dia. Nah, dulu kan ada kisah nih, kisahnya kisah inspiratif lah. Jadi ada 2 sahabat nih, Bu. Sama-sama pengusaha. Dua-duanya pengusaha, Bu. Yang satu sukses duluan. Sementara teman yang lain itu agak telat tuh suksesnya itu. Kalau bisnis tuh banyak gagalnya lah gitu. Yang satu sukses tuh. Temennya sukses, dia enggak. Iri, Bu, nggak suka. Jadi nggak suka sama temennya. Kenapa? Karena bisnisnya lancar. Sementara dia nggak lancar. Lah, kenapa jadi benci ke dia? Nah, itu masalahnya dengki itu, Bu. Jadi dengki itu tidak suka. SMS lah bahasanya, Bu. SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang, itu dibalik. Orang senang dia nggak suka. Itu dengki namanya, Bu. Iya. Kalau udah dengkinya dieksplor, itu sudah hasud namanya. Dengki, hasud. Kayak tadi, 2 orang teman tadi ceritanya, Bu. Sama-sama pengusaha, cuman temennya lebih sukses, bisnisnya, Bu, lancar gitu. Dia jadi nggak suka kepada orang itu karena sukses. Namanya iri, dengki itu, iri. Ini makin maju usahanya, dia makin melorot. Kenapa? Ini fokus bisnis, ini fokus ngedengkiin kan? Yang energinya negatif. Energinya habis buat ngedengkin orang itu. Orang itu kan energinya fokus bagaimana mengembangkan usaha. Ini enggak, malah tambah bangkrut. Dari iri, dengki, dendam, Bu. Akhirnya bikinlah cerita. Orang ini berbuat ini gitu. Orang ini berlaku ini. Akhirnya si rekanan bisnisnya dia, Bu, pada jauh dari dia, Bu. Karena mendengar berita bahwa si ini tuh begini-begini. Dibilangin sama rekan-rekanannya, hati-hati bisnis sama dia, bisnis hati-hati. Nanti dia begini, dan seterusnya, Bu. Akhirnya rekanan-rekannya pada jauh tuh. Orang ini bingung, ini orang kenapa jauhin saya ya? Ada ini dibatalin, ada kontrak batalin. Lama-lama bisnisnya bangkrut ya, Bu. Bangkrut juga akhirnya. Bangkrut, orangnya sakit akhirnya, Bu. Karena mikirin ini kenapa ya kok teman-teman pada jauhin saya. Nah, akhirnya si temannya yang tadi ini bangkrut juga, jatuhlah sakit. Karena mikirin tadi kan kepikiran ini kenapa ya. Si temannya tadi baru sadar. Si temannya ini baru sadar, Bu. Setelah membuat tadi fitnah kemana-mana kan, ingin melihat dia sama-sama jatuh. Pas jatuh dia baru sadar. Tapi udah jatuh temannya nih. Akhirnya dia datang ke sahabatnya tadi. Datang temannya kan dia seneng, Bu. Oh, kamu kemana aja selama ini? Gitu, udah bla bla. Dia tetap berbaik sangka. Akhirnya dia jujur juga. Sebetulnya saya ke sini untuk minta maaf gitu. Untuk minta maaf. Kenapa emang? Gitu. Iya, akulah penyebabnya kenapa usaha kamu bangkrut sampai jatuh sakit. Memang kamu melakukan apa? Ya, aku kan bikin isu, bikin berita bohong, bikin fitnah lah. Kamu itu begini kepada rekanan bisnis kamu semuanya tuh. Akhirnya kan mereka nggak mau pada bisnis lagi sama kamu kan. Tuh, Bu, kan nggak nyangka. Dia nggak nyangka temannya sendiri yang berkhianat begitu kan gitu. Terus kamu datang ke sini sekarang mau apa? Saya mau minta maaf atas tindakan saya itu. Dia bilang gimana? Memaafkan itu mudah. Memaafkan itu mudah. Jadi kamu mau nggak memaafkan saya?
Mau, saya pasti memaafkanmu dengan satu syarat saja. Satu syarat. Syaratnya apa akan saya lakukan? Nah, dia kasih bantal, Bu. Di bantal, isinya kan, apa tuh namanya, isinya itu kapuk ya. Kapas gitu, kapuk. Syaratnya gini, kamu naik ke lantai atas, loteng, ke genteng lah kalau perlu. Sampai di genteng, ini si bantal dibuka resletingnya. Nah, si kapuknya isinya dikeluarin sampai habis ya. Sampai habis. Ketika dia keluarkan kan itu ketiup angin kan? Udah terbang kemana-mana tuh. Tapi kalau udah selesai kamu turun lagi ke sini. Dilakukan tuh sama orang tadi. Naik ke loteng, bawa bantal, terus isinya dikeluarin, terbang sampai habis tuh kapasnya itu. Turunlah, sudah bilang, teman, sudah aku lakukan permintaanmu. Apa? Ya tadi, bawa bantal ke atas, isinya dikeluarin. Ya, nah aku akan memaafkanmu. Setelah kamu mengambil lagi kapas-kapas yang tadi yang kamu sebarkan tadi. Terbang. Orang tadi bilang, oh nggak mungkin lah diambil lagi satu-satu. Ya begitulah. Begitulah kata-kata. Begitulah kata-kata sekali terlontar, nggak bisa ditarik lagi. Kata-katamu tadi menyebar fitnah tadi, bisa nggak ditarik lagi dari orang-orang itu? Bisa nggak berapa orang yang kamu gembosin, yang kamu bohongin, berapa orang tuh? Bisa nggak kamu mengambil lagi kata-katamu tadi? Bisa nggak narik lagi kata-kata itu? Memaafkan mudah. Syaratnya itu aja. Tarik lagi ucapanmu bisa. Sudah lepas, nggak bisa ditarik lagi. Udah nyebar kemana-mana, nggak bisa ditarik lagi. Begitulah. Makanya ayat ini, subhanallah Bu. Iya. Kalimatnya alangkah buruknya mereka menjual diri dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada yang Dia kehendaki. Akibatnya dia kan kata orang tadi. Dan itu kalau sudah terlontar kata-kata fitnah, kata-kata tadi, udah keluar itu Bu. Karena itu mereka mendapat murka sesudah kemurkaan gitu. Double, murkanya berlipat. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Ini dengki, kenapa jadi kafir Bu ujungnya? Makanya kata Nabi, iyyakum wal hasada, hati-hati dengan sifat hasud, dengki itu. Bahaya itu. Jangan iri kepada orang yang diberi kelebihan. Bunuh diri. Ya, bersyukurlah kita bisa berbagi, bukan saya berbagi, kita bisa ya kalau teman kita pintar kan kita bisa nanya ke dia. Iya. Teman kita kaya bisa minjem dulu ke dia, misalnya gitu kan, udah gitu. Iya. Nah, jadi apa pelajarannya? Tidak perlu jengkel kepada orang yang iri dan dengki. Cukup dimengerti mereka secara tidak langsung mengakui kelebihan Anda. Tapi ketika mereka udah iri, dengki, terus berbuat, ya mereka sendiri yang mencelakakan diri gitu. Iya, kasihan dong. Ya terus gimana dia milih itu? Terakhir, udah jam 10 kurang 2. Tidak perlu terbakar hati. Tidak perlu terbakar hati. Ketika ada pejabat atau aparat yang korupsi. Terus kita marah-marah, nunjuk-nunjuk. Dasar. Ya Bu ya. Belum tentu ketika kita punya jabatan yang sama. Mungkin lebih jahat dari dia. Betul nggak Bu? Belum tentu kan? Makanya nasihatnya apa? Tidak perlu terbakar hati kepada aparat, kepada pejabat, siapapun lah jabatannya apa, yang melakukan perbuatan korupsi. Kenapa tidak perlu terbakar? Sudah ada lembaga yang ngurusi. Nah, KPK. KPK nggak cukup. Iya, cukup latih diri untuk berlaku jujur aja kepada diri sendiri.
Ya, kita memaki-maki orang sementara kita nggak jujur dengan diri kita, lah sama aja. Belajarlah jujur dengan diri sendiri. Dan sekalipun dia lepas dari hukum dunia, kan masih ada hukum akhirat. Allah pasti akan membalas setiap perbuatan lah. Ya, nah ini ayatnya 17 ayat 7 ya. Nah, terakhir nih 17:7 jam 10. Nah, silakan siapa? Ini Pak Gunju nih. Pak Gunju, ada Pak Gunju. Pak Gunju. Tapi mungkin Pak Gunju ini ya. Ini ada Ibu Nora. Tadi sudah ya? Ibu Nora belum. Belum. Ibu Nora, silakan Ibu Nora. 17 ayat 7 ya? Iya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sehingga musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan kita tidak bisa bersembunyi. Itu intinya, Bu. Kita nggak bisa bersembunyi. Baik untuk direnungkan. Di zaman Nabi Ibrahim, ada Raja Namrud. Versusnya ya. Yang zolim membakar Ibrahim. Pada zaman Nabi Musa, ada Fir'aun. Yang ngejar-ngejar Musa juga. Zaman Nabi Isa, ada Herodes. Yang jahat, yang bersekongkol untuk menyalib Isa kan. Di zaman Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Gosok, ada abu-abu yang lainnya kan. Kan tidak semua orang menyukai cahaya. Ya Bu ya? Artinya apa, Bu? Apa artinya? Bahwa cahaya dan kegelapan selalu bersandingan. Seperti siang dan malam, gitu. Baik dan buruk, surga dan neraka. Ya sudah, tinggal kita ambil sih. Ya, kalau ada gelap ya jangan mencaci kegelapan, terangin aja cahaya. Kita ngadep cahayanya, itu pilihan seperti itu. Nah, dengan cara itu terus-menerus, ya mudah-mudahan doanya dikabul tadi. Ya Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Dan ampunilah kami. Makanya cahayanya dimintanya lengkap tadi doanya. Ya kan, doanya kan saya mintanya lengkap. Iya. Ya, bisa jadi di depan cahaya, di belakang gelap gitu. Makanya doanya tadi supaya sempurna cahayanya. Berarti dikelilingi cahaya pada pandangan, cahaya pada pendengaran, cahaya pada hati, cahaya supaya sempurna cahayanya. Ya gitu. Nah, untuk menyempurnakan kan butuh proses tadi. Seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga kita terus diperjalankan untuk menghadapkan para cahaya. Ya, teman-teman semua. Amin. Kita jadi sumber cahaya buat yang lain. Begitu. Iya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan loh. Iya, Tadi saya sudah banyak bertanya. Iya, kita tutup dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim.